Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat sekalian dalam materi cara kilat belajar tajwid episode yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum yang ketiga ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang disebut. Yang ketiga itu adalah idgham bila gunnah. Secara terjemah bisa kita lihat di sini, idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan bila gunnah itu secara terjemahan artinya tanpa dengung. Sehingga idgham bila gunnah itu artinya memasukkan huruf tertentu yang nanti akan secara khusus kita pelajari yang masuk kategori ini, memasukkan huruf itu tanpa disertai dengan dengung. Ini adalah arti terjemahan dari idgham bila gunnah. Selanjutnya secara definisi, idgham bila gunnah itu artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini. Yang pertama adalah lam, yang kedua adalah ro. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini, lam dan ro, maka cara membacanya dimasuk tanpa disertai dengan dengung. Nah, ini definisi dari idgham bila gunnah. Sangat mudah bukan? Arti dan definisi dari idgham bila gunnah. Sekarang kita akan praktekkan dengan contoh-contoh penggalan ayat di dalam Contoh yang pertama dari lafadz atau bacaan idgham bila gunnah terdapat pada lafadz ini. Min ladun hakim. Min ladun hakim. Ya, ini bisa kita lihat mana di antara huruf yang masuk dalam bacaan idgham bila gunnah dari lafadz ini. Bisa kita lihat di sini ada nun sukun bertemu dengan lam. Maka inilah yang disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya langsung memasukkan nun ini ke dalam huruf lam seakan-akan tidak ada nunnya. Min ladun hakim. Min ladun hakim. Milla. Yang salah adalah ditahan. Ini yang betul tadi langsung kita masukkan min ladun hakim. Jangan sampai kita baca seperti ini, min ladun hakim, atau min ladun hakim. Dua contoh yang terakhir itu adalah contoh yang salah ketika kita membaca min ladun hakim, bacaan dari idgham bila gunnah. Sekali lagi yang betul adalah min ladun hakim. Kita akan lihat contoh selanjutnya. Di sini nun sukun bertemu lam. Nah, pada contoh yang kedua ini bisa kita lihat, nanti saya akan membacanya. Nanti para sahabat sekalian bisa menebak kira-kira mana bacaan yang disebut dengan idgham bila gunnah. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Oke. Sekarang kita bisa lihat mana di antara
huruf-huruf di dalam lafadz ini yang masuk dalam kategori idgham bila gunnah. 1, 2, 3. Ya, tepat. Di sini adalah bacaan idgham bila gunnah. Kenapa disebut idgham bila gunnah? Karena ada tanwin dhammatain bertemu dengan huruf lam, di mana di antara huruf yang masuk dalam bacaan idgham bila gunnah ini adalah lam atau ro, ya. Nah, di sini contoh bagaimana ketika tanwin, kalau di sini adalah nun sukun, di sini adalah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya, memasukkan tanwin ini ke dalam huruf lam. Dzikrul lil alamin. Jangan sampai dibaca dzikrul lil alamin, atau jangan sampai dibaca dzikrun lil alamin, run lil alamin. Itu salah. Jadi yang betul dzikrul lil alamin, idgham bila gunnah, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf lam. Kita akan lihat contoh yang ketiga. Oke. Kita akan lihat contoh yang ketiga. Nanti para sahabat bisa menebak di mana huruf yang dibaca dengan idgham bila gunnah. Dhanna an lan yahur. Saya ulang. Dhanna an lan yahur. Ya. Kita tebak sekarang. Kira-kira huruf mana yang masuk dalam bacaan idgham bila gunnah? 3, 2, 1. Ya. Jadi yang masuk dalam kategori hukum tajwid idgham bila gunnah terdapat pada lafadz allanya, Allah. Oke, nun sukun bertemu dengan lam, sehingga cara membacanya memasukkan nun ini ke dalam huruf lam tanpa disertai dengan dengung. Sehingga cara membacanya dhanna an lan yahur. Oke, mudah bukan? Sangat mudah kita belajar tajwid idgham bila gunnah. Sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Kalau di sini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, kita lihat berikutnya. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Bisa kita lihat di sini mana yang disebut dengan lafadz idgham bila gunnah. Ya, kita bisa lihat di sini. Inilah huruf yang masuk dalam kategori bacaan idgham bila gunnah. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya memasukkan nun sukun ini ke dalam huruf ro seakan-akan tidak ada nunnya, dengan cara tanpa disertai dengan dengung. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Seperti itu. Jangan sampai ditahan. Ar-ra'ahu istaghna. Salah, ya. Yang betul cukup dimasukkan tanpa disertai dengung. Ar-ra'ahu istaghna. Ya. Kita akan lihat contoh selanjutnya. Nanti para sahabat bisa mengenali dan bisa menebak kira-kira mana bacaan yang masuk dalam kategori idgham bila gunnah. Mir rahiqim makhtum. Mir rahiqim makhtum.
Oke, silahkan para sahabat menebak dari lafadz mir rahiqim makhtum ini mana yang masuk dalam kategori idgham bila gunnah. Ternyata terdapat di awal kata, yaitu mirro. Nah, ini bisa dilihat nun sukun bertemu dengan ro. Cara membacanya, memasukkan huruf nun ini ke dalam huruf ro tanpa dengung ya. Mir rahiqim makhtum. Mir rahiqim makhtum. Jadi cukup dimasukkan tanpa disertai dengung. Para sahabat sekalian, kita akan lihat contoh yang terakhir dari episode kali ini, yaitu pada lafadz Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ya, kita bisa melihat di sini yang masuk dalam golongan atau kategori idgham bila gunnah adalah pada huruf rahim. Langsung dimasukkan tanwinnya ke ra. Rahim. Jangan sampai ditahan. Rahim. Itu salah. Rahim. Itu salah. Atau run rahim, itu juga salah. Jadi bacaan yang benar adalah Ghafurur Rahim. Ini yang benar menurut hukum idgham bila gunnah. Oke para sahabat, ini cara yang sangat mudah untuk memahami bacaan idgham bila gunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa pada materi yang berikutnya terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.